Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ujang Koek. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, ini sudah bagian 4 ya. Saya masih ngubek-ngubek kandang ayah 57. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya atau akan berbincang atau akan mendengarkan saran dari ayah 57 bagaimana cara membuat kandang bebek petelur yang ideal agar menghasilkan produksi telur stabil dan bebek tidak cepat stres, dan juga bagaimana apabila musim hujan tiba untuk mengatasi berbagai penyakit, terutama penyakit koli ya, penyakit kotoran putih, berak putih. Nah, apabila kedapatan bebek kita kotorannya putih seperti kapur, otomatis dia akan berhenti bertelur karena dia sakit. Nah, cuman kita kadang-kadang pemula nggak peka, kok bisa begini, cuman bengong doang. Nah, itu ada obat-obatnya, ada triknya bagaimana supaya cepat sembuh dan berproduksi kembali. Dan di sini ayah 57 itu menggunakan obat-obat herbal. Mari kita ikuti videonya. Jangan di-skip dan jangan lupa like, share, komen, subscribe. Tonton sampai selesai video ini. Ini untuk kandang kenapa harus pakai solokan? Ini seperti ini. Nah, ini solokan seperti ini. Ini biar dalamnya nggak becek. Ini harus ini solokan ini biar air mengalir. Jadi tempat ini seperti ini. Nah, ini bekas minuman bebek itu jatuhnya ke solokan. Nggak ada sedikit juga yang masuk kandang, makanya kandangnya kering tuh. Kandangnya kering tuh. Nah, ini kering adalah kunci keberhasilan. Seperti ini. Tuh, kandangnya kering. Kalau kandang becek bisa-bisa stres bebeknya. Kalau kandangnya becek itu bukan cuma stres, penyakit pada masuk. Pada masuk ya. Penyakit yang ngeri itu penyakit. Kalau udah sakit ya udah bahaya. Udah kayak gini aja nih, pokoknya Ya. kandangnya seperti ini. Saya udah ketemu beberapa kandang yang modalnya ratusan juta, tapi nggak maksimal. Itu karena nggak ada ininya. Dan setelah jadi peternak 6 bulan bangkrut, itu ratusan juta, kandangnya ratusan juta, modalnya ratusan juta, bangkrut. Gara-gara dari nggak ada solokan. Nah, ini bisa buat pemula biar buat jadi acuan lah ya. Jadi kandang nggak sesuai SOP. Ya, betul. Dan satu lagi untuk ini untuk bebek suka kena koli gitu ya, suka berak putih itu kalau menurut manusia itu sakit perut. Nah, jadi saya ambil dari situ aja. Kalau bebek kena berak putih itu saya kasih minum bawang putih. Nah, biar nggak sakit perut. Dan alhamdulillah sudah saya praktekkan berkali-kali, alhamdulillah ya sembuh. Alhamdulillah ya. Terus ada lagi ini untuk pemula yang suka pakai turbo perangsang telur. Itu kalau saya nggak pakai, saya pakainya daun mengkudu. Daun mengkudu dicacah sama buahnya yang busuk, Yang udah matang itu. yang udah matang itu diancurin, dilumatkan. Kalau saya dulu di jus, tapi nggak penting, nggak usah di jus. Pokoknya daun mengkudu sama buah mengkudu busuk itu dirames, ditumbuk atau gimana lah, masukin ke minuman. Itu insya Allah cepet, nggak nyampe seminggu udah keluar Telurnya. nggak nyampe seminggu. Bahkan kadang-kadang manjur banget. Sekarang pakai besoknya udah produksi udah naik. Itu untuk perangsang telur pakai daun mengkudu. Kalau itulah penjelasan ayah 57 tentang berternak bebek yang baik, dan semoga video ini bermanfaat. Dan mungkin kedepannya saya akan membuat video-video lagi tentang cara peternak bebek yang lakukan ayah 57. Dan semoga saja video-video ini bermanfaat bagi para pemula yang ingin terjun di usaha ternak bebek. Rupanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.